Halo, Assalamualaikum teman-teman yang ada di YouTube. Bagaimana kabarnya? Saya doakan semoga sehat selalu dan diberikan kelancaran dalam mencari rezeki yang halal. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman, berjumpa lagi dengan saya di channel saya ini, Logika Bang Bro. Channel yang berusaha memberikan sedikit pemahaman, sedikit edukasi, tidak ingin merasa yang paling benar sendiri, serta tidak ingin menggurui teman-teman ya. Dan juga tidak ingin merugikan pihak manapun, terkecuali pihak tersebut memang merugikan pihak lain, maka ya cocoklah untuk dibahas di konten saya ini. Seperti itu teman-teman ya. Baik teman-teman, tidak terasa ya, bulan puasa sudah berjalan beberapa hari. Semoga teman-teman juga tetap istiqomah dalam menjalani ibadah puasa di tahun ini teman-teman ya. Dan pada kesempatan kali ini saya akan tetap membahas pihak-pihak yang terindikasi atau yang memang sudah bisa dikatakan memang ada faktanya merugikan pihak lain ya, maka akan saya bahas teman-teman. Kalau kemarin saya sempat membahas tentang jasa pengiriman barang yang bermasalah, membahas tentang marketplace juga yang bermasalah, yang dimana di dalamnya ada oknum nakal teman-teman ya, yang bermain di dalamnya, yang merugikan masyarakat sebagai apa penggunanya, sebagai mungkin customernya, nasabahnya dan segala macam. Kali ini saya membahas tentang perbankan teman-teman, sebuah bank atau bisa dikatakan bank ini salah satu yang besar juga di Indonesia teman-teman ya. Nah, saya cukup terkejut membaca artikel online ini yang akan saya bagikan kepada teman-teman ya di konten saya kali ini. Nah, untuk lebih jelasnya saya bacakan aja biar nanti saya tidak salah kutip ya teman-teman ya. Judulnya Pelayanan Buruk CIMB Niaga. Oke, itu judulnya teman-teman ya. Tanggal 21 Maret 2023, saya menerima billing statement kartu kredit CIMB Niaga. Betapa kagetnya saya saat melihat ada interest dan cashback program. Dalam waktu yang tidak sedikit, saya mencoba menghubungi call center CIMB Niaga, namun jawabannya sangat tidak clear dan nihil solusi, karena sambungan terputus di menit ke-30. Nah, bagi teman-teman mungkin pengguna kartu kredit, paham teman-teman ya, interest itu adalah bunga teman-teman ya. Dia mengatakan akan mengajukan permohonan pembebasan interest dan menyatakan agar kedepannya saya melebihkan total tagihan saya karena interest disebabkan oleh kurangnya pembayaran senilai 0,91 rupiah. Saya pun sangat keberatan karena solusi yang ditawarkan sudah pernah saya lakukan pada bulan Juni 2022. Terampil bukti gambar pembayaran melalui Tokopedia yang sudah saya lebihkan dari tagihan. Lebih dari 6 bulan pembayaran dilebihkan, tapi angka 0,91 rupiah di tagihan saya masih ada sampai hari ini. Bahkan menyebabkan timbulnya interest yang tidak sedikit. Saya sangat kecewa apabila interest yang disebabkan oleh kekurangan tersebut baru ada muncul pada tagihan bulan ini. Jadi kurang lebih teman-teman ya, dari sebagian yang saya baca barusan ini, adanya bunga atau interest ya dari tagihan yang ditagihkan pada bulan ini. Ini kejadiannya masih Maret teman-teman ya, di bulan ini tahun 2023 tanggal 21 tepatnya teman-teman. Saya lanjutkan teman-teman ya. Selama lebih dari 5 tahun menjadi nasabah Bank CIMB Niaga, saya hampir tidak pernah telat bayar atau membayar minimum. Dari aduan yang saya lakukan, tidak ada inisiatif dari pihak Bank CIMB Niaga untuk menindaklanjuti aduan saya, baik via telepon ataupun email. Saya sangat keberatan dengan kedua poin aduan saya di atas. Saya tunggu itikat baik CIMB Niaga. Tuh teman-teman ya. Jadi di sini intinya adalah salah satu pihak atau nasabah dari bank tersebut mengalami kerugian dengan bertambahnya 0,91 rupiah tadi, yang juga sudah dibayar, tetapi kenapa masih ada interestnya, ada bunganya. Nah ini tentu apa ya, menjadi polemik baru yang dimana kita berpikir bagi saya dan mungkin bagi orang-orang atau teman-teman yang menyaksikan yang bisa menganalisa dengan logika, ternyata bukan hanya pinjol teman-teman. Nah di sini kan bisa dikatakan 0,91 mungkin tidak terlalu besar, tetapi juga membawa kerugian bagi nasabahnya. Kalau kemarin-kemarin yang kita tahu adalah pinjol itu banyak sekali bunganya, sudah dibayar, kadang bunganya masih ada lagi tertinggal, dibayar lagi. Nah akhirnya kan pembayarannya double teman-teman, sehingganya banyak sebagian orang beralasan bahwa ya lebih baik tidak usah dibayar. Nah begitu teman-teman. Ini ada lagi, kebetulan ya masih sama. Oke.
Oke teman-teman, saya cari dulu artikelnya ya. Oh, masih berhubungan dengan bank yang sama teman-teman. Oke. Nah, ini yang kedua teman-teman ya. Dipaksa membayar bunga kartu kredit CIMB Niaga karena kesalahan sistem. Nah, itu judulnya teman-teman. Masih bank yang sama. Kronologisnya seperti ini. Saya adalah pemegang kartu kredit CIMB Niaga jenis Visa Okto reguler. Pada statement tagihan bulan Maret 2023, saya terkejut karena dikenakan interest atau bunga oleh Bank CIMB Niaga. Padahal suatu pembayaran lancar. Oh, mohon maaf. Padahal status pembayaran lancar dan saya tidak menunggak tagihan sebelumnya. Bahkan saya memiliki kredit atau kelebihan pembayaran pada tagihan sebelumnya. Saat saya berkali-kali menanyakan ke pihak CS CIMB Niaga, mereka hanya menjawab dengan ringan bahwa ada penyempurnaan layanan yang menyebabkan bunga tertagih. Kesalahan sistem CIMB. Bunga akan dikreditkan pada tagihan bulan depan dan saya harus tetap dipaksa membayar tagihan bulan Maret itu secara penuh dan tetap membayar bunga siluman itu. Oh, ini masih bank yang sama teman-teman. Kalau tadi tagihannya masih tertera 0,91 rupiah, di sini malah dengan alasan kesalahan sistem, nasabah merasa dipaksa, terpaksa harus membayar bunga siluman ya. Kalau menurut artikelnya bunga siluman teman-teman. Keberatan saya di sini adalah mereka sudah mengakui ada kesalahan sistem mereka, tapi saya sebagai nasabah dirugikan dengan dipaksa membayar bunga, padahal tidak menunggak apapun. Memang yang ditagihkan tidak besar, tapi bayangkan jika ini belasan atau puluhan juta, dan pelanggan tetap diwajibkan membayar dulu. Jika pelanggan tidak punya uang, apakah harus dipaksa? Hutang untuk menebus kesalahan pihak bank. Nah, ini teman-teman, masih ada kaitan ya dengan artikel yang sebelumnya, karena kebetulan banknya sama, dan ini beda pihak yang merasa dirugikan tetapi dengan bank yang sama. Nah, dari sini coba kita berusaha mengolah informasi ini. Bukan juga saya langsung menyamaratakan dengan pinjaman online yang banyak kecurangan ya. Ya, kalau pinjaman online ya seperti yang kita tahu banyak sekali kecurangannya teman-teman. Ketika sudah dibayar nanti ada bunga ini lagi sekian sekian dan sekian seperti itu. Tetapi ini pihak bank. Bank yang bisa dikatakan salah satu bank besar di Indonesia. Bagaimana ceritanya kesalahan misal saya, ya, saya sebagai pemilik usaha, bukan bank lah saya katakan. Saya melakukan kesalahan dalam pengiriman. Misalnya orang pesan kepada saya pesan 2 kilogram gula bang, saya 2 kilo ya gulanya, saya kasih 3. Terus mau nggak mau saya minta, kamu harus bayar yang 1 kilo kelebihan tadi, padahal kan saya yang salah. Nah dalam hal ini, itu harus sepele teman-teman ya, gula, itu harus sepele. Tapi bayangkan jika itu tadi nilainya belasan juta atau puluhan juta dari kartu kredit tadi. Sementara orang kalau misalnya nggak punya uang, dipaksa membayar, bagaimana? Kan kesannya ini ada kenakalan di dalamnya. Ada oknum lah saya katakan. Mau dia mengatasnamakan CS, mau dia mengatasnamakan supervisor segala macam. Bagaimana ya? Siapapun orangnya pasti akan keberatan teman-teman. Baik saya maupun teman-teman juga di luar sana. Ketika memang kesalahan itu bukan dari kita, tapi kita yang harus menanggung, pasti setiap orang akan keberatan. Karena cari uang zaman sekarang ini, di tahun sekarang, bisa dikatakan sulit teman-teman. Makanya tindak kejahatan di luar sana juga masih meningkat dengan adanya kejahatan cyber itu ya, yang mencuri saldo berdasarkan dari undangan online, terus juga aplikasi pengecekan paket. Ya itu kan karena orang-orang memang sulit mencari pekerjaan. Akhirnya ketika dia punya kemampuan lain, ya akhirnya dia masuk dalam kejahatan cyber seperti itu. Nah kalau misalnya kejadian ini dialami lebih dari satu pihak, dan alasan yang diberikan itu sama, yaitu kesalahan sistem dari pihak bank, tetapi nasabah yang harus menanggung, tetap membayar bunga itu tadi. Sementara pihak yang satunya ya sudah melebihkan pembayarannya, tapi tetap tertera melalui aplikasi Tokopedia yang sudah saya tampilkan tadi ya. Nah ini teman-teman ya yang patut kita waspadai ya. Di tahun ini betul-betul menurut saya banyak fenomena-fenomena baru yang juga ada unsur merugikan pihak lain, merugikan nasabah, pengguna aplikasi,
mungkin juga pengguna marketplace. Kalau beberapa tahun ke belakang kita flashback semisalnya, kebanyakan ya pinjaman online itu memang heboh ya di dunia maya maupun di dunia nyata. Tetapi sekarang juga dunia perbankan, dunia pengiriman barang, marketplace, ya terdapat sisi yang merugikan nasabah, merugikan masyarakat. Tentu kalau bank, ya bank ini kan beda. Kalau misalnya pinjaman online kan izinnya kan juga dari OJK, juga dari mana AFI seperti itu pengawasnya. Kalau bank ini kan beda lagi, lebih tinggi. Peraturan pemerintah nomor 70 kalau saya tidak salah tahun 1992. Kalau saya tidak salah ya, kalau saya salah saya mohon maaf teman-teman ya. Nah itu kan justru tidak main-main dalam mendirikan suatu bank. Nah bagaimana ketika bank itu, ketika kita mengajukan pendirian suatu bank, tentu kan sistemnya itu harus jelas. Jadi dari pihak pemerintah menyetujui untuk bank ini bisa beroperasi. Tetapi ketika bank ini sudah beroperasi, sudah mendapatkan izin dari pemerintah, kemudian merugikan nasabahnya, masyarakat, tentu akhirnya apa? Satu yang akan menjadi kendala, orang akan trauma, orang akan takut untuk mempercayakan dananya kepada bank tersebut. Logika ya teman-teman ya. Sekarang kita misalnya lebih mudah mempercayai sesuatu yang buruk ketimbang sesuatu yang benar. Semisal ya, ini semisal. Saya kasih logika sederhana. Hati-hati jangan ke rumah itu. Misalnya. Di rumah itu ada sesuatu yang tidak beres misalnya. Memang satu sisi ada yang penasaran tetap ke rumah itu misalnya. Mencari tahu apa sih yang nggak beres. Tapi satu sisi akhirnya juga trauma. Sehingganya kalau suatu saat rumah itu nanti mau dijual, ya orang nggak berani beli karena ada yang nggak beres katanya. Nah itu kan mempengaruhi pola pikir. Mindset kita akhirnya terpengaruh dengan sesuatu keburukan. Nah ini ya, semoga ya harapannya sekali lagi, pihak-pihak yang tadi dirugikan oleh satu bank tersebut, walaupun itu beda orang teman-teman ya, karena beda artikel, semoga diberikan solusi, ya nanti tidak sampai melebar ya permasalahannya, bisa menemukan solusi yang baik, bisa diselesaikan dengan baik-baik, sehingganya apa? Kita sebagai masyarakat, baik saya maupun teman-teman di luar sana, itu tetap ada kepercayaan kepada marketplace yang kemarin sempat saya bahas, kepada jasa pengiriman barang, dan sekarang adalah pihak perbankan. Itu tetap kita bisa percaya. Karena bagi sebagian orang, ada yang terkadang itu menyimpan dananya itu tidak pada satu bank. Terkadang ada di beberapa bank. Karena apa? Promo setiap bank berbeda. Bunga yang ditawarkan juga berbeda. Kemudahan yang diberikan juga berbeda. Jadi terkadang orang tertarik untuk mempercayakan, saya percaya saya menabung di sini, saya deposit di sini. Akan saya depositokan uang saya. Nah, seperti itu teman-teman. Atau saya buka rekening di sini. Ya, itu kan teman-teman. Sedikit info singkat dari saya di konten saya kali ini. Semoga ini membawa manfaat untuk teman-teman yang menyaksikan video saya kali ini. Dan sebentar lagi akan tiba waktunya untuk berbuka puasa. Saya ucapkan untuk teman-teman yang masih menjalankan ibadah puasa, semoga puasanya lancar hingga nanti lebaran teman-teman ya. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah menyaksikan video saya ini dari awal hingga akhir. Semoga kuota yang kalian gunakan, kuota di warung kopi, kuota di kafe-kafe tempat kalian nongkrong, dan juga kuota provider yang kalian gunakan, so membawa manfaat kepada saya dan juga teman-teman Logika Bang Blog. Saya pamit undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.